Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eminentius Vinian Rede, NIM 2019-520029. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekonomi teknik. Baik, di sini kita akan mengetahui tentang konsep dasar analisis ekonomi teknik. Di sini juga kita harus mengetahui apa itu ekonomi teknik. Ekonomi teknik adalah penentuan kelayakan alternatif investasi berdasarkan kriteria ekonomis yang fokus pada aspek finansial dengan mempertimbangkan faktor-faktor teknis. Proses pengambilan keputusan. Di proses pengambilan keputusan ini ada 8 poin. Yang pertama, mengenal permasalahan. Yang kedua, definisikan tujuan. Yang ketiga, mengumpulkan data yang relevan. Yang keempat, identifikasi alternatif yang memungkinkan atau feasible. Yang kelima, seleksi kriteria untuk pertimbangan alternatif terbaik. Yang keenam, memodelkan hubungan antara kriteria, data, dan alternatif. Yang ketujuh, prediksi hasil dari semua alternatif. Yang kedelapan, pilih alternatif terbaik. Berikutnya, konsep dasar analisis teknik. Di konsep dasar analisis teknik ini mempunyai 2 poin di dalam ekonomi teknik. Yang pertama, proses pengambilan keputusan. Yang kedua, konsep ongkos dalam ekonomi teknik. Di proses pengambilan keputusan ini mempunyai 1 step atau poin. Yang pertama, step rational decision making process. Terus di konsep ongkos dalam ekonomi teknis mempunyai 6 poin penting. Yang pertama, ongkos siklus hidup. Yang kedua, ongkos historis. Yang ketiga, ongkos mendatang atau ongkos kesempatan. Yang keempat, ongkos langsung atau tak langsung overhead. Yang kelima, ongkos tetap dan ongkos variabel. Yang terakhir, ongkos rata-rata dan ongkos marginal. Laporan keuangan. Yang pertama, pengambilan keputusan. Menurut Newman 1988, terdiri ada beberapa langkah, yaitu yang pertama, pengenalan atau identifikasi masalah. Yang kedua, mendefinisikan tujuan. Yang ketiga, pengumpulan data yang diperlukan. Yang keempat, identifikasi alternatif yang mungkin atau layak. Yang kelima, pemilihan kriteria untuk menentukan alternatif terbaik. Dan yang terakhir, penentuan hubungan antara tujuan, alternatif, data, dan kriteria membuat model. Prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Di prinsip-prinsip pengambilan keputusan ini mempunyai 5 poin di dalam ekonomi teknik. Yang pertama, menggunakan suatu ukuran yang umum. Yang kedua, perhitungan hanya perbedaan. Yang ketiga, evaluasi keputusan yang dapat dipisah secara terpisah. Yang keempat, ambil sudut pandang sistem. Yang terakhir, menggunakan perencanaan ke depan yang umum. Berikutnya, proposal teknik. Di ekonomi teknik ini mempunyai proposal teknik. Sebelumnya itu kita harus mengetahui apa itu proposal teknik. Proposal teknik adalah suatu usulan maupun atau rancangan dari suatu
aktivitas kegiatan atau penelitian yang memerlukan dukungan dari individu ataupun kelompok, baik secara formal maupun standar. Laporan keuangan. Di laporan keuangan ini mempunyai definisi, yaitu catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Di laporan keuangan mempunyai isi. Yang pertama, neraca. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Yang keempat, laporan operasional. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Dan yang terakhir, laporan perubahan saldo atau anggaran lebih. Fungsi laporan keuangan di ekonomi teknik ini mempunyai fungsi laporan keuangan. Yang pertama, investor. Yang kedua, karyawan. Yang ketiga, pemberi pinjaman. Yang keempat, pemasukan. Dan kreditur usaha lainnya. Yang kelima, pelanggan. Yang keenam, pemerintah. Dan yang terakhir, masyarakat. Sifat laporan keuangan di ekonomi teknik ini ada dua sifat laporan keuangan. Yang pertama, bersifat histori. Yang kedua, bersifat menyeluruh. Baik, kita akan mengetahui apa itu bersifat histori. Bersifat histori merupakan laporan dibuat dan disusun dari data masa lalu yang sudah lewat dari masa sekarang. Dan bersifat menyeluruh merupakan laporan keuangan dibuat selengkap mungkin. Berikutnya, apa itu cash flow atau aliran uang atau arus kas? Di sini kita harus mengetahui apa itu cash flow. Cash flow adalah suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi pembiayaan atau pendanaan, serta kenaikan atau penurunan beri dalam kas suatu perusahaan dalam suatu periode. Di cash flow mempunyai fungsi. Yang pertama, fungsi likuiditas. Yang kedua, fungsi anti-inflasi. Dan yang terakhir, fungsi capital growth. Baik, kita harus mengulas apa itu fungsi likuiditas. Fungsi likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kedua, fungsi anti-inflasi. Di fungsi anti-inflasi ini suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar. Dan yang terakhir, fungsi capital growth merupakan pertumbuhan modal. Berikutnya, depresiasi. Apa itu depresiasi? Depresiasi adalah penyusutan nilai fisik decrease in value barang dengan berlalunya waktu dan penggunaan berdasarkan umur ekonomis aktual aset sampai umur rencana tertentu atau useful life dengan mempunyai nilai buku atau book value atau salvage value. Metode depresiasi. Di metode depresiasi ini mempunyai 4 sudut pandang atau poin. Yang pertama, metode garis lurus atau straight line metode. Yang kedua, metode keseimbangan menurut top declining bands atau double declining bands metode. Yang ketiga, metode jumlah angka tahun.
atau sum of the Gauge metode, dan yang terakhir metode unit produksi atau unit of production metode. Future evaluate. Di sini kita akan mengetahui apa itu future evaluate. Future evaluate adalah metode perhitungan pada sebuah nilai uang di masa yang akan datang dari uang yang diterima atau yang dibayarkan pada masa sekarang dengan memperhitungkan tingkat bunga pada nilai uang tersebut setiap periode selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, present value. Apa itu present value? Present value merupakan jumlah nilai uang pada awal periode atas dasar tingkat tertentu dari jumlah uang yang baru akan diterima dalam beberapa periode yang akan datang. Berikutnya bunga. Di sini kita akan mengetahui apa itu bunga. Tingkat bunga adalah rasio dari bunga yang dibayarkan terhadap induk dalam suatu periode waktu dan biasanya dinyatakan dalam persentase dari induk. Di sini kita harus mengetahui jenis-jenis bunga di dalam ekonomi teknik. Di sini ada dua jenis bunga, yaitu bunga biasa atau sederhana atau simple interest, dan yang kedua bunga majemuk atau berlipatan atau compound interest. Berikutnya benefit cost ratio. Apa itu benefit cost ratio? Benefit ratio adalah perbandingan nilai ekuivalen semua manfaat terhadap nilai ekuivalen semua nilai. Ada dua kriteria pengambilan keputusan alternatif berdasarkan nilai B atau C yang diperoleh berdasarkan hasil atau biaya yang ditimbulkan, yaitu yang pertama analisis terhadap alternatif tunggal, yang kedua benefit cost ratio dengan eksperimental. Yang berikutnya sensitivitas analisis. Sensitivitas analisis merupakan suatu pengujian dari suatu keputusan atau misalnya keputusan investasi untuk mencari seberapa besar ketidaktepatan penggunaan suatu asumsi yang dapat ditoleransi tanpa mengakibatkan tidak berlakunya keputusan tersebut. Ada tujuan utama daripada analisa sensitivitas. Yang pertama, untuk memperbaiki cara pelaksanaan proyek yang sedang dilaksanakan. Yang kedua, untuk memperbaiki desain daripada proyek sehingga dapat meningkatkan NPV. Yang ketiga, untuk mengurangi risiko kerugian dengan menunjukkan beberapa tindakan pencegahan yang harus diambil. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam sensitivitas analisis, antara lain terhadap cost overrun, yang kedua perubahan dalam perbandingan harga terhadap tingkat harga umum, misalnya penurunan harga hasil produksi, yang ketiga mundurnya waktu atau jadwal implementasi. Analisis incremental. Di sini kita akan mengetahui apa itu analisis incremental. Analisis incremental adalah pengujian perbedaan atau tidak perbedaannya alternatif, memutuskan apa perbedaan cost tertutupi dengan perbedaan benefit. Analisis incremental dapat berupa fixed
berupa grafik atau numerik. Berikutnya, feasibility study atau studi kelayakan. Studi kelayakan adalah kajian yang dilihat dari berbagai segi aspek, baik aspek legalitas, aspek teknis, pemasaran, sosial ekonomi maupun manajemen dan keuangan yang hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan suatu proyek dijalankan, ditunda, atau tidak dijalankan. Studi kelayakan meliputi sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Yang kedua, sektor pertambangan. Yang ketiga, sektor industri manufaktur. Yang keempat, sektor industri pariwisata, restoran, dan perhotelan. Yang kelima, sektor industri properti. Dan yang terakhir, sektor industri transportasi dan komunikasi. Yang terakhir, inflasi dan deflasi. Apa itu inflasi? Inflasi adalah suatu gejala di mana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus-menerus. Dan deflasi adalah suatu periode di mana harga-harga secara umum jatuh dan nilai uang bertambah. Apa sebab timbulnya inflasi? Baik, di sini kita akan mengetahui sebab timbulnya inflasi. Yang pertama, terjadinya defisit pada APBN. Dan yang kedua, terjadinya bencana alam. Dan yang terakhir, kenaikan harga BBM dan lain-lain. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, dengan kebijakan moneter. Yang kedua, dengan kebijakan finansial. Dan yang terakhir, dengan kebijakan non-moneter. Di sini kita harus mengetahui juga sebab timbulnya deflasi. Sama seperti inflasi, di deflasi ini ada juga sebab timbulnya terjadi deflasi di ekonomi teknik. Yang pertama, menurunnya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang kedua, naiknya jumlah barang di pasar. Dan yang terakhir, permintaan barang menurun. Bagaimana cara mengatasinya? Di sini ada 3 poin cara mengatasi deflasi. Yang pertama, menurunkan tingkat suku bunga. Yang kedua, menerapkan kebijakan moneter. Dan yang terakhir, menerapkan kebijakan fiskal. Baik, sekian itu saja materi dari saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.